Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Hamzah Ahmad Ramadan Spendoro dengan NIM 20201011031137. Saya berasal dari kelas 4F Hukum Islam ketiga dengan dosen pengampu Bu Tinu Dwi Cahyani, SH, SHI, dan MHum. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS Hukum Islam saya. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengenai kaidah keyakinan dan macam-macamnya serta dengan contohnya. Kaidah tentang keyakinan tidak hilang oleh keraguan, atau keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini berasal dari hadis tentang orang-orang yang ragu-ragu apakah ia melakukan kesalahan atau tidak. Di antara contohnya adalah apabila seseorang yang yakin dia telah berwudu, kemudian ragu telah batal wudunya, maka dia tidak perlu melakukan wudu lagi. Yang berarti keraguan bahwa wudunya telah batal harus ditinggalkan atau dihilangkan. Untuk macam-macamnya yaitu yang pertama, kaidah perkara tergantung tujuannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung pada niatnya. Yang kedua, kaidah kesempitan mendatangkan kemudahan. Apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sebelumnya. Yang ketiga, kaidah kemudaratan hendaknya dihilangkan. Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk dihindari kemudaratan yang lebih besar. Yang terakhir, kaidah adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan dengan contoh berkaitan dengan kaidah kesukaran atau kesulitan. Dalam firman Allah sebagai dalil menerangkan bahwa Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian dalam agama itu suatu kesukaran. Maksudnya adalah apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu tersebut. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Dalam hal ini, syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan atau kesukaran. Contohnya yaitu al-mursyid, yaitu sakit, atau orang yang sakit diperbolehkan untuk berpuasa dengan konsekuensi mengganti di hari yang lain ketika sudah sembuh. Contoh lainnya yaitu lupa, al-nisyam. Kondisi lupa seperti seseorang lupa ia sedang berpuasa lalu makan atau minum tanpa disadarinya, maka ia harus melanjutkan puasanya tersebut dan puasanya tetap dianggap sah. Untuk pertanyaan ketiga adalah, melihat kondisi Indonesia yang beraneka ragam dan berbagai macam adat kebiasaan, serta suku-suku yang ada di Indonesia, maka bagaimana penerapan mengenai konsep kaidah adat kebiasaan dan macam-macamnya, serta berikan contohnya. Tradisi adat atau kebiasaan sangat berperan penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam syariah sesungguhnya juga karena andil oleh adat istiadat masyarakat setempat. Sebagai sebagai contohnya adalah kebiasaan jual beli taati, yaitu mengambil barang atau benda kemudian memberikan uang atau alat tukar lainnya. Ada juga di suatu tempat menggunakan kata meminta bermakna jual beli, seperti seorang datang ke warung makan lalu mengatakan saya minta nasi dan satu ayam goreng. Kebiasaan menggunakan kata meminta tidak berarti disungguhkan untuk meminta, akan tapi memiliki arti memesan makanan tersebut dan membayarnya. Yang pertanyaan terakhir, metode ijtihad dalam menentukan sebuah hukum dalam hukum Islam memiliki beberapa konsep, yakni yang pertama, konsep ijma. Pengertian ijma adalah kesesuaian pendapat atau kata sepakat dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Ijma terbagi menjadi dua, yaitu ijma syahih dan ijma sakti. Contohnya adalah kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Yang kedua, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan yang ketiga, diadakannya azan dan istiqomah 2 kali di sholat Jumat. Dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan ulama Utsman bin Affan. Yang kedua adalah konsep kias. Kias secara bahasa merupakan mengukur atau tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya. Dan kemudian disamakan. Secara istilah, kias adalah menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya.
dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Kias dibagi menjadi tiga, yaitu kias ilat, kias darulah, dan kias subahah. Contohnya yang pertama yaitu menentukan hukum halal haram dari narkotika yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, transaksi sewa menyewa saat azan Jumat hukumnya makruh. Dan yang ketiga, menerima wasiat yang membunuh wasiat terhalang untuk mendapatkan wasiat tersebut. Yang ketiga adalah konsep istihsan. Istihsan adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik. Dan ini bersifat lahiriah atau maknawiyah. Meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum seseorang, mujtahid dari hukum yang jelas ke hukum yang samar-samar. Karena kondisi atau keadaan darurat atau adat istiadat. Istihsan dibagi menjadi dua, yaitu qiyasi dan istisnai. Contohnya adalah yang pertama, Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada. Dalam hal ini termasuk sejarah musakoh, munaziah dan yang lain-lainnya. Yang kedua, dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Dan yang ketiga, kasus orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa. Yang terakhir adalah konsep istihsab. Istihsab dalam Islam merupakan upaya dalam mendekatkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Konsep istihsab sebagai metode hukum yang mengandung tiga unsur pokok, yakni waktu, ketetapan, dan dalil. Macam-macam istihsab mengutip buku Ushul Fikih Kajian Hukum Islam oleh Iwan Hendrawan. Abu Zarah membagi istihsab menjadi 4 macam, yaitu istihsab al-ibabah, istihsab al-barah, dan asyaliyah, dan istihsab al-hukmi, dan yang terakhir istihsab al-wasfi. Contoh yang pertama adalah Ahmad mengklaim bahwa Amin memiliki utang 200.000, tetapi Amin tidak mau mengakuinya. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah pihak Amin, karena Amin terbebas dari tanggungannya, kecuali Ahmad mampu menunjukkan bukti-bukti yang membuktikan bahwa Amin telah memiliki utang. Yang kedua, seseorang hendak puasa lalu makan sahur. Namun ia ragu apakah waktu sahur masih ada atau sudah waktu masuk puasa. Dalam kasus ini, puasa orang tersebut sah, sebab ia yakin itu masih waktu sahur. Dan yang terakhir adalah jerapah tidak dijadikan status halal, tidak dijadikan status halalnya dalam Al-Quran maupun hadis. Di sisi lain, hewan ini tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan yang dijadikan keharamannya. Ini dijelaskan keharamannya. Maka ulama menghalalkan untuk makan jerapah. Ya, itu adalah jawaban UAS dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.